Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Imamah dengan NIM 211104030009 kelas BSAL dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah linguistik atau ilmu lugha. Yang pertama adalah sejarah linguistik. Di sini sejarah linguistik sendiri terbagi menjadi 5 zaman, yakni yang pertama zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan yang terakhir adalah zaman modern. Zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Masalah bahasa saat itu ialah pertentangan antara fisis dan nomos. Yang dimaksud dengan fisis yaitu bahasa yang ada kaitannya asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak bisa ditukar oleh manusia. Sementara yang bersifat nomos maksudnya bahasa yang tidak punya hubungan yang pasti antara lambing dan acuan. Kemudian yang kedua adalah zaman Romawi. Pada zaman Romawi ini ada dua tokoh yang berpengaruh, yakni Varro dan Priscilla. Masing-masing dengan karyanya. Kalau Varro itu menyinggung beberapa hal, yaitu pertentangan antara analogi dan anomali, etimologi, morfologi, dan sintaksis. Sementara Priscilla membahas tentang beberapa yang menyangkut bahasa Priscilla, yakni fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian zaman yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Pada zaman ini filsuf-filsuf memberikan perhatian penuh terhadap bahasa sehingga mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama, kemudian dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Zaman yang keempat, pada zaman Renaissance, banyak para sarjana pada masa ini menguasai bahasa Latin. Mereka juga menguasai bahasa lain seperti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Sehingga dapat dibilang bahwa masa ini itu dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Kemudian zaman yang kelima yakni zaman modern. Beberapa pandangan modern yang dimaksud itu ada 4, yaitu yang pertama telaah sinkronik dan diakronik, yang kedua perbedaan langue dan parol, yang ketiga pertidaksamaan signifikan, dan yang keempat adalah hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Yang pertama telaah sinkronik dan diakronik. Sinkronik yaitu mempelajari suatu bahasa hanya pada suatu kurun waktu tertentu. Sementara diakronik yaitu mempelajari bahasa sepanjang masa. Kemudian yang kedua adalah perbedaan langue dan parol. Langue merupakan bahasa tertentu yang telah membentuk kelompok atau nation seperti bahasa Arab, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Sedangkan parol itu merupakan bahasa sebagai perbuatan berbicara oleh seorang individu pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan signifikan dan signify. Signifikan adalah gambaran psikologis abstrak dari aspek bunyi suatu unsur bahasa. Sedangkan signify adalah gambaran psikologis yang abstrak dari suatu bagian alam sekitar kita, atau ada yang menyamakannya dengan arti kata. Kemudian yang keempat adalah membedakan hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan sintagmatik merupakan hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam suatu tuturan yang terangkai secara berurutan atau bersifat linear. Sedangkan hubungan paradigmatik merupakan hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam suatu tuturan dengan para unsur sejenis. Kemudian bab yang kedua yakni pengertian linguistik. Pengertian linguistik di sini ada 2, yaitu secara etimologi dan secara terminologi.
Kalau secara etimologi, kata linguistik itu berasal dari bahasa Latin lingua, berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut linguistik, yang artinya ilmu bahasa. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi linguistik, yang memiliki makna ilmu tentang bahasa. Sedangkan secara terminologi, linguistik adalah penyelidikan melalui pengamatan-pengamatan yang secara teratur dan kebenarannya dapat dibuktikan atau tidaknya, serta mengacu pada suatu teori umum tentang struktur. Bahasa Arab memiliki karakteristik tersebut itu antara lain yang pertama, bahasa merupakan sebagai sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah bahasa sebagai simbol. Kemudian yang ketiga adalah bahasa sebagai suara. Yang keempat adalah bahasa sebagai makna. Kemudian yang kelima adalah bahasa Arab itu memiliki tata bahasa yang teratur dan tidak banyak pengecualian. Kemudian yang keenam adalah keberadaan bahasa Arab, perubahan bunyi atau bentuk akhir kata sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Kemudian yang ketujuh adalah dalam bahasa Arab ada bobot tertentu, seperti pada kata kerja, kata benda, dan penggunaan kata depan yang menggunakan ekspresi bahasa Arab yang jelas, singkat, dan padat. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Arab dituturkan oleh hampir 1,5 miliar orang di dunia. Kemudian bahasa juga mempunyai unsur-unsur, yakni yang pertama adalah fonologi, yang kedua semantik atau makna, kemudian yang ketiga adalah sintaki, yang keempat adalah leksikon, kemudian yang kelima adalah morfologi. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi merupakan berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Dalam konteks bahasa Indonesia Arab, pelafalan fonologi dalam bahasa Arab juga memiliki persamaan yang sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, semantik atau makna. Secara etimologi, semantik artinya studi tentang makna. Makna sendiri merupakan inti dari bahasa itu sendiri, karena melalui makna inilah yang merupakan pembeda dari satu bunyi ke bunyi lainnya. Namun, secara terminologi, semantik artinya sebuah sistem dari penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu sintaki. Secara etimologis, kata sintaki berasal dari sin, yang artinya dengan, dan taltein, yang artinya menempatkan. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan cabang ilmu linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya. Dan yang keempat yaitu leksikon atau kosakata. Leksikon ini sebenarnya tidak perlu dikuasai oleh seorang pembelajar bahasa, karena pasti semua orang memiliki signifikansi yang besar dalam mengekspresikan keinginannya. Kadang-kadang kita memahami bahasa dari kosakata yang dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu morfologi. Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Kalau dalam bahasa Arab, morfologi itu sering disebut dengan ilmu sorof. Untuk ilmuwan barat, mereka lebih umum, mereka lebih luas. Sedangkan ilmuwan Arab, mereka itu lebih detail, lebih khusus seperti pada i'rab dan lain-lain. Kemudian lanjut pada bab ketiga, yakni materi bahasa fusha dan amiyah. Bahasa Arab Fushah adalah bahasa Arab resmi yang ditemukan di dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan warisan tradisi Arab. Bahasa Fushah ini digunakan dalam kesempatan-kesempatan resmi dan untuk
kepentingan kodifikasi karya-karya puisi, prosa, dan penulisan pemikiran intelektual. Sedangkan bahasa amnya adalah ragam bahasa yang digunakan untuk urusan-urusan biasa sehari-hari. Bahasa Arab ini juga mempunyai kosakata-kosakata yang banyak, yang tak terkecuali dikarenakan adaptasi dari daerah lain. Misal, dalam satu daerah memiliki dua bahasa yang berbeda. Dua bahasa inilah mereka bisa bercampur bahasa dan akhirnya menjadikan atau membentuk bahasa yang baru. Contoh, satu daerah memiliki bahasa yang sangat dekat dengan bahasa baku. Kemudian bahasa itu mulai menyebar di beberapa tempat. Kemudian daerah tersebut menerima kosakata serapan dari daerah-daerah lain, kemudian menjadi bahasa serapan yang baru. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.